Halo semuanya, selamat pagi. Senang sekali Bapak hari ini bertemu dengan kalian ya. Walaupun tidak langsung bertemu dengan kalian, tapi Bapak harap apa yang Bapak sampaikan pada kalian hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Sekarang sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bagi siswa-siswi yang beragama Katolik, silakan berdoa menggunakan doanya yang diajarkan melalui agama Katolik. Untuk teman-teman yang beragama Kristen Protestan, silakan berdoa menurut tata caranya masing-masing. Dan untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut bagaimana diajarkan berdoanya. Dalam hal ini Bapak akan memimpin doa pada hari ini menggunakan tata cara doa agama Katolik. Baiklah semuanya, kita bersiap untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, pada hari ini terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah membuat kami dan menjaga kami selalu sehat hingga pada hari ini kami dapat kembali lagi untuk belajar. Ya Bapa, semoga apa yang Kau berikan dan Kau sampaikan melalui guru kami dapat kami terima dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kami, agar kami dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Bapa, kami meminta padamu kiranya Kau jaga kesehatan kami dan seluruh orang-orang di sekitar kami, agar selalu dalam lindungan. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi kita. Jika kalian mempunyai buku, silakan buka di halaman pertama di bab 1. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pengenalan mengenai Microsoft Excel. Nah, untuk di buku sendiri ini kita mempelajari tentang Excel 2010. Sedangkan untuk saat ini Excel sendiri sudah diperbarui, tentunya tidak menggunakan 2010 lagi. Versi terakhirnya yaitu 2019 kita lihat di sini. Nah, nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran, kalian bisa sekaligus mempraktekannya di rumah. Karena Bapak melakukan pembelajaran ini menggunakan video ya, jadi kalian masih bisa mempraktekannya sekaligus melihat video di rumah. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri merupakan program aplikasi spreadsheet. Spreadsheet ini maksudnya lembar yang bisa dikembangkan. Mungkin nanti penjelasannya akan kita pelajari di bab-bab berikutnya ya. Untuk saat ini kita hanya pengenalan saja. Nah, sedangkan Microsoft Excel sendiri dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi yaitu Microsoft. Tentunya kalian semua sudah tahu ya Microsoft itu perusahaan apa, berkembang di bidang apa, hingga sebesar apa. Mungkin kalian lebih banyak tahu melalui internet tentunya, karena kalian sudah banyak belajar mengenai internet. Nah, Microsoft Excel sendiri merupakan bagian dari program aplikasi Microsoft Office yang di dalamnya itu berisi Microsoft Word, PowerPoint, kemudian ada banyak sekali tentunya di dalamnya ya. Nanti kita coba pelajarin di bab berikutnya. Nah, untuk Microsoft Windows sendiri Microsoft Excel dalam hal ini menggunakan sistem operasi yaitu Microsoft Windows dan macOS. macOS itu salah satu macOS X perusahaan milik Apple. Tentunya kalian sudah tahu ya, Apple yang produksi iPhone, terus MacBook tentunya. Nah, dalam hal ini mungkin yang akan dipelajari nih, tapi jika diperluas, Microsoft sendiri sudah mengembangkan sayap untuk program Linux dan lain-lain. Tidak hanya dua ini, beberapa banyak lagi sistem operasi yang digunakan pada saat ini. Tapi untuk saat ini kita yang akan pelajari adalah Windows dan macOS tentunya. Nah, sedangkan untuk versi pertama sendiri dari Microsoft Excel dipasarkan untuk
perusahaan Mac X Apple pada tahun 1985 dan untuk Windows pada tahun 1987. Dan untuk versi terakhir untuk Microsoft Office sendiri ialah Microsoft 2019. Nah, di buku mungkin akan ada perbedaan ya, karena mungkin ini buku sudah lama, versi lama. Nah, yang terakhir itu di buku adalah versi 2010, tapi perlu Bapak beritahuan kepada kalian bahwa versi terakhir saat ini dari Microsoft Office sendiri ialah 2019. Mungkin tahun ini akan ada Office 2020 ya, karena setiap tahun mereka selalu berkembang. 2 tahun sekali biasanya itu berkembang. Nah, kemudian untuk pembelajaran Bapak akan buatkan kalian video yang akan Bapak share di aplikasi Edmodo dan akan diputar melalui YouTube tentunya. Nanti dapat kalian pelajari di sana. Untuk saat ini kita coba pelajari yang pertama adalah mengenal halaman lembar kerja Excel. Kalian mungkin sudah semuanya mengetahui bagaimana cara membuka Office dan Excel tentunya. Di sini Bapak akan kepada kalian kita cari di sini Excel. Sudah kita masuk dalamnya. Nah, di sini adalah lembar untuk kita membuat lembar baru pada Excel ya. Di sini ada blank word, di sini ada pemberitahuan kayak seperti tips and trick dalam menggunakan Excel. Dalam hal ini kita akan mempelajari Excel dari awal tentunya ya. Kita buka blank word. Nah, di sini, ini semua bagian dari sini disebut sebagai lembar kerja yang berisi file, home, insert, page layout, formulas, data, review, view, worksheet PDF. Nah, ini semuanya disebut lembar kerja. Nah, disebutnya sheet. Ini sheet. Nah, ini lembar kerjanya. Nah, berikutnya adalah kolom A, B, C dan seterusnya. Nah, ini disebutnya sebagai kolom. Nah, kolom ini sungguh sangat banyak ya, banyak sekali tentunya. Jika kita selalu menambah akan selalu bertambah dia sampai ribuan kalau nggak salah itu jumlah seluruh nggak nyampe ribuan, jumlah seluruh kolom itu 256. Banyaknya kolom dari A, B, C. Ntar kemudian ketika sudah sampai Z dia jadi AA dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang ke bawah ini, nah ini 1 sampai dengan ke bawah terus totalnya itu sekitar 65.536 seperti yang di buku tertulis. Nah, ini disebutnya baris atau kita sebut dengan row. Dari 1 sampai dengan 6.000 tadi tentunya. Nah, sel adalah pot. Nah, kemudian kita akan berikutnya. Nah, untuk sel sendiri, nah ini disebutnya sel. Sel adalah potongan antara kolom dan baris. Jadi misalnya, ketika kalian tekan ini, dia akan berubah. Nah, dia menunjukkan bahwa pointer kita yang kita pilih itu sesuai dengan kolom dan barisnya. Nah, C ini menunjukkan kolom dan 5 ini menunjukkan baris atau row. Kita lihat. Nah, B5 1 2 3 4 5, B 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian yang akan kita pelajari adalah range atau kumpulan beberapa sel yang dibatasi oleh sudut kiri dan sudut kanan bawah. Nah, ini bisa kita bilang range ya, atau jarak yang kita gunakan. Kemudian berikutnya kita pelajari adalah scroll bar itu ini ya. Nah, ini scroll bar. Nah, scroll bar sendiri itu kita buat untuk naik turun. Oke. Itu baris formula atau formula bar. Formula bar sendiri menampilkan data sel aktif. Dalam hal ini semisal kita ini A2,
kita menulis sesuatu nih. Misalnya teknologi dan informasi. Nah, dia akan menunjukkan bahwa di A2 berisi tentang tulisan yang seperti ini. Misal kita di sini nulis belajar Excel. Nah, di sini menunjukkan kembali. Nah, kita bisa melakukan editing tulisan ini jika salah. Bisa di sini formula bar atau langsung di kolom atau row yang kita tentukan atau cell-nya ya, tentunya. Ini kita sudah. Jadi kita hapus. Kemudian name box atau menampilkan nama aktif sel aktif. Nah, ini adalah name box, oke, atau sel aktif. Oke. Jadi misalnya kita tulis ini, kemudian kita sini, nah dia yang sedang aktif atau sedang kita pilih. Nah, sudah sampai di sini. Yang kita pelajarin adalah pengenalan terlebih dahulu ya tentang Microsoft ini tentunya. Nah, sebagian bisa kalian lihat di buku. Kemudian untuk menyimpan kita punya dua cara, kita bisa langsung. Nah, ini save as, bisa kita lihat gambar seperti kita bilangnya dulu ini. Kalau sekarang mungkin flash disk ya, penyimpanan seperti itu. Nah, ini bilang ini bisa langsung dari sini atau kita bisa menggunakan menu ini, file, kita klik kiri file atau save as. Nah, ini kita bagaimana cara, terus kemudian kita pilih lagi atau kita simpan. Misal di sini kita taruh di D, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita beri nama di sini di file name-nya, misalkan tugas, kita kemudian save. Nah, nanti dia akan tersimpan di data D, kemudian ditampil di depan. Nah, itu cara menyimpannya yang pertama. Nah, kemudian setelah kita simpan, semisal kita sudah menyimpan, kita coba buat di sini. Kita coba di sini buat tulisan teknologi informasi. Ya. Nah, itu kita save as di sini. Kita pilih komputer, kita browse, kita pilih, kita sebutkan nama. Misalnya kita buat namanya tugas di sini. Nah, kita save. Nah, kita sudah menyimpan di file tersebut. Nah, di sini juga. Nah, ini yang akan saya kasih beritahu juga, tadi saya belum memberitahu bahwa ini disebut dengan workbook atau judul dari Excel kalian itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, nah sesudah kita menyimpan ini, misalnya kita melakukan editing, kita tulis di sini misalnya tugas pada hari ini. Nah, tugas pada hari ini, misal seperti itu. Nah, kita tidak perlu lagi mengulangi save as. Kita cukup menggunakan file, save. Nah, sudah teredit di sana, atau kita bisa lihat di keyboard kalian ada ctrl-s. Nah, itu juga menyimpan. Nah, oke, untuk yang berikutnya. Sudah kita menyimpan, tentunya kita ingin membuka file tersebut ya. Kita bisa membuka lembar kerja lagi, kita bisa lihat di Explorer tentunya, kemudian kita buka data D. Nah, kita exit dulu yang ini. Excel kita exit. Excel ini kita exit terlebih dahulu. Nah, tadi kita beri nama tugas. Kita buka di sini, kita buka kembali Excel. Kita buka Excel lagi, kita buka blank tab. Dan tadi kita simpan,
Kita lihat, nah di sini sudah ada untuk membukanya. Kita masuk file, kita lihat di sini ada open. Nah ini tugasnya kita tekan saja, kita klik sekali atau 2 kali, kemudian dia akan membuka pada lembar workbook lagi ya, worksheet lagi, atau lembar kerja lagi. Nah, kemudian jika ingin keluar dari ini, tentunya saya yakin kalian semua sudah tahu ya, tinggal tanda X di ujung ini kita klik, dia akan keluar. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar lagi dan kita akan bertemu lagi. Saya harap kalian sendiri sudah dapat mengembangkan tentang bagaimana cara menggunakan Excel ini. Saya yakin kalian juga di rumah sudah beberapa yang sudah paham tentang bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk itu sekian saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang beragama Katolik atau siswa-siswa yang beragama Katolik, silakan berdoa melalui ajarannya. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, silakan berdoa tentang tata cara berdoanya masing-masing. Oke, baiklah, kalau dengan ini saya akan memimpin kalian menggunakan berdoa menggunakan tata cara agama Katolik. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada hari ini. Engkau telah memberikan kami ilmu dan pengetahuan yang baru kepada kami. Ya Bapa, kiranya segala ilmu yang telah kami terima pada hari ini dapat kami terima dengan baik dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kiranya Kau jaga kami supaya Kau selalu memberikan kesehatan kepada kami. Kau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar ilmu yang kami berikan menjadikan kami lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami ucapkan kepadamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.